Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum jami'an ya ikhwan? Alhamdulillah khair. Alhamdulillah. Afwan ana mutaakhiran li'annani aktub al-mawdu' alladhi kana sanadrusuhu fi hadha al-lail. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik. Saya pasang pena dulu ya. Silakan sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terkait materi? Halo Ustaz, ada pertanyaan. Fadhal, is'al ya. Terkait dengan tasrif sharafnya ini kan sudah mempelajari tentang fi'il madhi. Di bab berikutnya mulai dari bab 1, 2, 3, 4, 5, 6 terakhir itu hanya fi'il amr dan fi'il madhi mudhari amar. Setelah bab 6 masuk ke bab 7 itu sulasi rubai. Apakah tidak dibahas juga isim maf'ul, isim fa'il dan lain sebagainya? Nah, sanadrusuhu fi al-bab fi al-juz al-thalis ya Syekh. Nahnu al-an mazilna fi al-bab mazilna fi al-juz al-thaniya Syekh. Intadhir. Kita masih di jilid 2, insyaallah nanti isim maf'ul, isim fa'il, isim makan, isim zaman kita akan pelajari di jilid 3 insyaallah. Oh, di jilid 3. Ya, syukran. Nah. Baik, ba'dahu man yurid an yas'al. Baik, ada lagi yang mau ditanyakan? Kita akan mulai nih. Baik, amma soal min Syekh Muhammad Ridho. Insyaallah sanasrahu kulla syai' hatta yakuna wadihan qawudu Hisham bin Nahar ya Syekh. Paham tak ya saya Muhammad Ridho? Fahimna ya Ustaz. Naam. Insyaallah sa'u'allimukum hadza al-ilm yani ilmu sarf hatta yakuna wadihan qawudu Hisham bin Nahar. Nanti saya akan coba apa yang tadi saya Muhammad Ridho tanyakan nanti akan dibahas di jilid 3. Saya nanti akan menjelaskan sejelas-jelasnya seperti jelasnya matahari yang menyinari siang hari saya. Baik. Di bab yang ke-6 kemarin terakhir kita belajar apa? Ada yang masih ingat? Pembentukan fi'il dari fi'il mudhari, fi'il amar. Fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amar. Sahih? Baik. Fi'il madhi, fi'il mudhari wa fi'il amar. Jadi fi'il itu kemarin terbagi kepada berapa? Sebelum bab 6. Dua dulu. Fi'il madhi dan fi'il mudhari. Sudah kita terangkan apa itu fi'il madhi, apa itu fi'il mudhari, sudah kita terangkan panjang lebar, ya. Nah, ini rumus-rumusnya yang 6 bab itu, aku yakin hanya dia untukku kini. Aku berarti fa'ala yaf'ulu, yakin? Fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'ilu. Hanya? Fa'ala yaf'alu. Fa'ala yaf'alu, dia? Fa'ila yaf'alu. Fa'ila yaf'alu untukku. Fa'ula yaf'ulu. Fa'ula yaf'ulu. Kini. Fa'ila yaf'ilu. Fa'ila yaf'ilu. Alhamdulillah nahnu nahfadz fi'il madhi wa fi'il mudhari. Alhamdulillah. Summa ba'da dzalika fi'il amr. Baik. Jadi fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Nahnu nahfidz al-fi'la al-harf al-awwal min fi'il mudhari fa naqul af'ul wa la yumkinuna an naqra hadha al-fi'l aw hadhihi al-kalimah fi awwaliha as-sukun.
fa'alaina an nazid alif fi awalihi. Sahih? Wa naqul Sahih. uf'ul. Baik, kemudian alif ini harokatnya dilihat dari harokat ketiga dari huruf fi'il amr. 1, 2, 3. Ainnya. Karena ain fi'il mudhari'nya dhammah, jadi alifnya Dhammah. dhammah. Uf'ul. Baik, yakin? Yaf'ilu jadi if'il. Yaf'alu jadi if'al. Yaf'alu juga sama if'al. Yaf'ulu Uf'ul. uf'ul. Naam, yaf'ilu If'il. if'il. Baik, khalas. Contohnya misalnya nadhara yanduru undur, jalasa yajlisu ijlis, fataha yaftahu iftah, hamida yahmadu ihmad, karuma yakrumu ukrum. Catatan, ini enggak akan kepakai ya fi'il amr dari bab yang kelima ini. Tidak akan terpakai. Ini hanya untuk tasrif saja. Sebentar, datang tuang tahu bulat ya. Taim. Contohnya misalnya bab yang ke-6 hasiba yahsibu fi'il amrnya Ihsib. ihsib. Taim. Taim. Nah, ini adalah tasrif yang sudah kita hafal kemarin. Antum masih hafal tidak? Tasrif yang ini. Insyaallah. Ini ya. Dari mulai fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amr, perubahan-perubahan ini wajib antum hafalkan. Oke? Wajib antum hafalkan, dan kalau misalnya saya tes satu-satu, nanti kita kehabisan waktu untuk masuk materi berikutnya. Jadi saya anggap antum sudah hafal semua tasrif, fi'il, turunan dari fi'il madhi, turunan dari fi'il mudhari, dan turunan dari fi'il amr. Oke, sampai sini paham? Fahimna. Baik, kalau paham saya buka kitabnya. Halaman berapa sekarang? Halaman 86, Ustaz. Baik, halaman 86. Latihan yang ke-6, betul? Betul latihan yang ke-6? Betul, Ustaz. Baik, at-tadrib as-sadis, latihan yang ke-6. Hawil al-fi'la al-mudhari'a ila fi'li amrin wa ghair ma yahtaj ila taghyirin kama fin namudaj. Rubahlah fi'il mudhari kepada bentuk fi'il amr dan rubahlah ya apa yang semestinya harus dirubah sebagaimana pada contoh berikut. Misal, tansahul ummahatul aulada. Tansahul ummahatul aulada. Tansahu fi'il mudhari al-ummahat. Halo? Al-ummahat Isim fa'il, fa'il. al-aulad Maf'ul. maf'ul bih. Wa qad darasna hadhihi al-qawa'id fi maddatin nahwi. Sahih. Sahih. Baik, insyaallah. Wa sanadrusu ilma an-nahwi ba'da ma nantahi ilmi sarf insyaallah. Jadi nanti kita akan selesaikan dulu sorob sampai bab 7 ya. Tinggal satu bab lagi baru kita ke ilmu nahwu insyaallah. Baik. Tansahul ummahatul aulada. Apa artinya? Para ibu itu menasihati anaknya. Apa artinya? Anak-anaknya. Ya. Para ibu itu Ummahat menasihati jama anaknya. min Ummun. Sahih. Jadi para orang tua, maksudnya ibu, menasihati Anak-anaknya. anak-anaknya. Para orang tua menasihati anaknya. Maksud orang tua di sini adalah ibu. Kemudian si kalimat ibunya diawalkan dan menggunakan huruf nida. Kemudian buang alif lamnya. Ya ummahatu, masukkan fi'il amr. Ya ummahatu apa? Unsoh, ansoh, insoh. Insoh. Sohna. Ya ummahatu, kalau kita mau diam baru dibaca insoh. Tapi kalau misalnya mau langsung, ya ummahatun sohna. Ya ummahatu, kalau mau jeda nanti dibaca alifnya. Ya ummahatu insohna al-aulada. Wahai para ibu-ibu, insohnal aulada. Nasihatilah anak-anak. Baik, antum paham? Jadi ulangi lagi. Yang asalnya fa'il itu diawalkan menggunakan huruf ya
nanti kemudian fi'il mudhari'nya dirubah menjadi fi'il Amar. fi'il amr. Nahnu lam nadrus fi'lal amri, fi'lal nahyi afwan. Baik. Sekarang kita masuk ke nomor 1. Baik, nabda minka ya Syekh Abdullah Sa'id. Silakan nomor 1. Tatbukhun nisa'u ta'ama. Perempuan-perempuan itu memasak makanan. Memasak makanan, sahih. Ya nisa'u utbukhna at-ta'ama. Iya. Wahai wanita, masaklah oleh kalian makanan itu. Iya, jangan disebutkan lagi, saya kaliannya sudah saja cukup. Ya nisa'u utbukhna at-ta'ama. Wahai para perempuan, masaklah makanan. Ya. Jadi kaliannya sudah cukup. Apa orang nanti akan paham. Begitu saya Abdullah Said, betul ya jawabannya. Berikutnya. Saya Abdullah Said itu dari Bogor, dari Bekasi. Dari Bogor, Ustaz. Jadi itu tetanggaan sama Bu. Kemarin saya ke Bogor, saya. Ya Allah, Anda nggak tahu, Ustaz. Macet pulangnya. Jalur puncak pulangnya. Baik, Ustaz. Baik, berikutnya silakan saya Arif Pujiono. Silakan saya Arif, kita belajar bareng-bareng saja. Tajma'ul falahatu majro'ati. Sahih. Apa artinya? Tajma'ul falahat. Apa? Jama'a yajma'u artinya berkumpul. Mengumpulkan. Tajma'ul falahat. Mengumpulkan. Jadi para petani, ya. Falahat. Ya, para petaninya perempuan ya. Para petani mengumpulkan Simarul mazra'ah. Buah-buahan mazra'ah apa? Kebun. Di kebun, di ladang. Ya. Maksudnya apa namanya? Memperoleh hasil panen. Jadi para petani ya mengumpulkan hasil panen, apa namanya? Buah-buahan. Begitu. Thimar artinya buah-buahan. Baik, rubah saya ke fi'il amr, rubah. Fi'il mudhari'nya ke fi'il amr. Ya falahat. Ya falahat. Ya falahatu. Ya falahatu. Ijma'u. Ijma'na simarul majro'ah. Ya simarul majro'ati. Ya wahai para petani, ya, kumpulkanlah hasil panen di kebun. Buah-buahan di kebun. Nah, berikutnya silahkan. Itu siapa tadi yang akunnya Devi Fitriani? Hal yumkinuka an tuhawil ya Syekh hadal ism. Afwan Tad. Baik. Am tuhawil hadal ism. Lina'rifa ismaka al-kamil ya Syekh. Baik, nampak. Khalaas, Tad. Ruli. Syekh Ruli. Nampak. Minaina anta ya Syekh? Fi Sisarwa, Tad. Askunu fi Sisarwa. Suaranya putus-putus lagi setiap saya bicara. Ana fi Cisarwa, Tad. Dari mana? Dari mana? Cisarwa, Bandung Barat. Bandung Barat. Tad. Bandung Baratnya di mana? Padalarang Amprah. Cisarwa, baina Padalarang Walembang. Di mana?
baina Ruli sarwa. coba videonya dimatiin dulu. Yang lainnya dengar suara Syekh Ruli jelas tidak? Jelas. Jelas, Jelas. jelas. Dengar, Berarti Ustaz. suara sinyal Dengar. ana ya. Dari mana katanya? Dari Bandung Barat. Sarwa. Dari Cisarua, Cisarua. Cisarua, Sarwa. Cisarua, Bandung Barat. Bukan Bogor, Mang Jack, Bandung. Baina Lembang wa Padalarang. Dekat Tad. dengan Ngamprah, Syekh? Dekat dengan Ngamprah? Naam, korib. Tad. Qarib. Hal arafta Ustadz Sarip Hidayat, Dr. Sarip Hidayat? La arabtu. Tad. Nah, idza arafta Syekh Dr. Sarip Hidayat, fa'lam annahu mudarris ya Syekh. Nah, saya Dr. Sarip Hidayat min Ngamprah. Ma'ruf wa masyhur min Ngamprah. Oh. Jarang gaul, Tad. Jarang gaul. Baik, mabasa ikra ya Syekh. Syekh Ruli. La baik, Tad. Taskunul mumaridatu bi janibil mustasfa. Telah tinggal para perawat di samping rumah sakit atau di tepi atau di samping rumah sakit. Samping rumah sakit. Betul ya. Coba rubah. Ya ayatuhal mumaridot. Boleh kata pakai ayatuha atau boleh, tapi kita belum belajar. Kita buang dulu yang alif lamnya. Boleh kita baca ayatuha ya. Atau ya ayyuha ketika alif lamnya ada. Tapi ketika alnya dibuang, maka cukup menggunakannya saja. Insya Allah nanti kita belajar sampai ke sana. Ya mumaridot uskunna bijanibil mustasfa. Sahih. Artinya Wahai para perawat, tinggallah di samping rumah sakit. Tinggallah di samping rumah sakit. Pinggir rumah Baik sakit. ya Syekh Ruli. Hal darastal lughatal arabiyyah min qabl? Kolil tadi. Min ayna darasta ya Syekh? Fi Ustad Muhammad Atim. Ustad Muhammad Atim. Muhammad Atim nam ana araftu wa huwa mudarris min pesantren Persis 27 Alit Madrasah Ma'had Al-Ittihad Al-Islami pesantren 27. Naam. Muhammad Atim. Nah, mana araftuhu Muhammad Atim. Wa huwa Syekh Khabir. Muhammad Atim, saya tahu Muhammad Atim itu buka majelis Alfiyah ya. Dia buka majelis Alfiyah dan banyak di YouTube juga. Ustaz Muhammad Atim. Betul ya, Syekh? Nah, Tad, betul, Tad. Nah, titip salam ya. Waktu itu ketemu di sana di tempat ngajar di pesantren. Baik. Ya, Tad. Buku apa yang sudah dipelajari, Syekh? Teori kunci, Tad. Kalau dari Ustaz ya itu buku karangan beliau sendiri ya. Sekarang betul, Tad. Kalau waktu kecil pernah belajar sih ya jurumiyah kayak gitu kan biasa. Nah, jurumiyah, Kailani, Amsilatut Tasrif, sahih? Ya betul, Tad. Kalau ini betul. Saya juga dulu belajar jurumiyah, Amsilatut Tasrif, Kailani ya. Kemudian kalau sekarang Alfiyah, kalau dulu Alfiyah hanya sebatas ini saja. Diperdalamnya sekarang. Taib syukran ya Syekh Ruli. La nutilul kalam. Kita tidak akan memperbanyak bicara tentang perkenalan nanti insya Allah kapan-kapan. Liana al-waq doyik ya Syekh. Namtad. Taib ba'dahu. Ibu Erni, silakan Ibu Erni. Ini ketua kelas. Silakan Ibu Erni. Taghsilul amilatu ardal manzili. Al-amilatu maknanya al-amil maknahu muwaddaf. Ya. Muwazzaf. Nah, karyawan ya.
Oh ya. Sedang para karyawan mencuci Sekan. Ya, art. Apa art? bumi. Bukan. Apa? Tanah. Tanah Oh, itu maksudnya lantai rumah. Oh iya. Manzil. Manzil bimana bayit ya, Syekh? Iya, rumah. Para Apa karyawan bedanya itu nanti akan kapan-kapan kita bahas. Para karyawan itu mencuci lantai rumah. Iya, betul ya. Oke. Ya amilatu yugsil silna ardal Iya. manzili. Ba'dal ardal manzili. Sahih. Oke. Sekarang berikutnya latihan yang ke-7. Oke, kita percepat ya. Karena materi intinya harus tersampaikan. Ini bukan materi intinya. Kalau ini lebih kepada tatbik dari yang kemarin kita pelajari. Baik. Istamil domiron muttasilan badalal ismi ladzi tahtahu khat kama fin namudaj. Gunakanlah domir muttasil. Kama huwa ma'lum anna domir muttasil. Huwa domir muttasil bil fi'li imma an yakuna bil fi'li wa imma an yakuna bil ism. Paham, Tom? Pahim. Baik, jadi domir yang muttasil itu adalah domir yang selalu berada setelah kata. Baik itu kata itu bisa fi'il, bisa isim. Setelahnya kalau ada domir, maka itu adalah domir muttasil. Sahih? Karena domir muttasil itu terletak sesudah fi'il atau terletak sesudah isim. Kalau misalnya terletak sebelumnya, namanya beda lagi, bukan muttasil. Misalnya nanti kita akan perdalam lagi bab domir. Baik, misal ihmadillaha katsiran wa huwa rahimun. Apa artinya? Ihmadillaha katsiran fa huwa rahimun. Pujilah Allah. Ya. Pujilah Allah. Bertahmidlah kepada Allah. Banyak bertahmidlah kepada Allah fa huwa rahimun. Karena dia maha Kasih sayang. Ya, baik. Kemudian lafaz Allahnya diawalkan jadi dhammah. Kenapa dhammah? Nanti itu urusan nahwu. Allahu fil amr kemudian ihmadahu. Allahu ihmadahu katsiran fa huwa rahimun. Ya. Apa artinya? Allah. Pujilah dia. Ya, bertasbihlah, banyak bertasbihlah kepada Allah fa huwa rahimun. Hampir sama menerjemahkannya. Oke, apa bedanya nanti di ilmu nahwu. Terangkannya bukan sekarang. Sekarang kita fokus ke saraf dulu. Baik, pahimtum ya ikhwah jami'an? Baik, kita percepat. Insyaallah. Berikutnya silakan Syekh Nunu. Syekh Nunu. Ya, Sad, kalau ada biasanya kayak gitu. Saya Nunu, halo, saya Nunu. Halan tamana. Baik, la bahasa. Badahu, saya Muhammad Ridho, silakan saya. Irhama Sulaimana wa huwa miskin. Lala rakam awal, Syekh. Ridho rakam awal. Isma'u Muhammadan jayyidan fa huwa alimun. Muhammadun isma'u jayyidan wa huwa alimun. Apa artinya? Sebutlah Muhammad dengarkanlah Muhammad. Dengarkanlah Muhammad dengan baik bahwa alimun karena dia maksudnya dengarkanlah oleh kalian si Muhammad itu dengan baik karena dia adalah orang yang berilmu. Orang yang berilmu. Ya, bukan lagu dengarkanlah ya, lagu apa ya? Lagu dengarkanlah. Saya Muhammad Ridho. Araf tak? Dengarkanlah. Tahu musiknya? Enggak paham, Zat. Kalau tahu coba nyanyikan, kita mau mendengar.
Enggak paham. Nyalakan dah, Om. videonya kalau mau. Baik, Rokom Sani. Ibu silakan Ibu Irham Sulaiman bahwa miskin. Ibu halanti mana? Punten Ustaz menuju istirahat. Menuju istirahat Ustaz. Oh, menuju istirahat. Silakan saya ruhiyat lah bahasa. Saya lihat saja. Irhama Sulaimana bahwa miskinan. Sayangilah Sulaiman karena dia orang miskin. Iya. Sulaimanu irhama bahwa miskinan. Bahwa miskinun saya. Dhammah daiman. Ustaz, domir mutasilnya kok nggak ada, Ustaz? Ya. Nah, apa? Domir mutasil. Domir mutasilnya. Ini domir mutasil. Nah, ini domir mutasil. Kenapa musana ya di sini ya? Irham atau? Hah? Kenapa musana ya? Iya, karena mungkin lawan bicaranya dua orang saya. Oh ya. Itu ini kan tidak ditentukan siapa lawan bicaranya. Oh jadi Ustaz, jadi nggak gini. Sulaimanu irhamhu nggak gitu. Bahwa miskin. Nggak, jadi gini. Sulaimanu irhamahu bahwa miskin gitu. Ya. Sulaimanu irhamahu bahwa miskin. Tapi paham tuh malan? La tanamu wa antum tadrusuna allu kala rabbiya. Baik, khalas intaha. Semuanya sudah jawab, kita jawab bareng-bareng. Saya baca, nanti antum yang merubahnya. Ikrahi asyaitana fahuwa rojimun. Jadi apa? Asyaitanu. Ikrahi fahuwa rojimun. Ikrahu jadi ikrahu. Ini tetap lawan bicaranya perempuan. Kita sedang ngobrol dengan perempuan satu orang. Cuman memang tidak disebutkan siapa. Dari nomor 1 juga kan tidak disebutkan jama itu siapa. Nomor 2 tidak disebutkan musana itu siapa. Nomor 4 juga tidak disebutkan. Nomor 5 juga tidak disebutkan. Seolah-olah ada begitu. Oke. Jadi gimana? Asyaitanu ikrahu tetap ada. Ini lawan bicaranya seolah perempuan. Jadi ikrahihu. Iya, begitu. Kita percepat ya. Kita percepat. Ya. Ihfaz at-tadhkirata. Nah, ini lawan bicaranya laki-laki. Ihfaz karena ihfaz tadhkirata fi haqibatika fahiya daruriyatun. Jadi gimana? At-tadhkiratu ihfazha fi haqibatika fahiya daruriyatun. Apa artinya? Jagalah tiket itu di dalam tasmu. Ya, karena dia darurah, Ustaz. Penting. Penting ya. Penting. Daruri, penting. Ilzamna baitakunna fadzalika afdalu. Jadi gimana? Baitukunna ilzamna fadzalika afdalu. Ilzamnahunna bukan. Ya. Ilzamnakunna. Izlamnahu Ibu Erni. Ilzamnahu.
Ya, domirnya itu yang mutasilnya itu domirnya itu kembali ke kalimat isim sebelumnya. Baitu. Nah, Baitunya Ustaz ya? baitu kunna ilzamnahu. Fadzalika afdalu. Ya. Tinggallah di rumah kalian karena hal itu lebih utama. Baik, lebih utama. Baik. Iljamnahu. Ida tash'uruna bi alamin syadid fashrabu karamek wa bodrek, nah. Kalau agak sedikit pusing, silahkan banyak obat-obat tertentu di warung. Baik, at-tarrib ats-tsamin. Hati fi'lal amri minal kalimatil atiyah wasta'milhu fi jumlatin min indik. Kita apa namanya? Tidak usah membuat kalimatnya, kita sebutkan fi'il mudhari dan amarnya saja. Alima apa mudharinya? Amarnya? Alamu. Alima ya'lamu. I'lam. I'lan. Raqiba. Yarkabu. Irkab. Raqiba yarkabu. Irkab. Sahih. Taroka. Yatruku. Utruk. Taroka yatruku utruk. Oke, ya'malu. Amila ya'malu i'mal. Amila ya'malu i'mal. Yaskutu. Sakata yaskutu uskut. Sakata yaskutu uskut. Yaftahu. Fataha yaftahu iftah. Fataha yaftahu iftah. Sahih. Yasma'u. Samaha yasmahu ismah. Samaha yasmahu ismah, artinya memperkenankan, mengizinkan. Sabaha yasbahu isbah. Sahih. Bagaimana sabaha yasbahu isbah? Sibaha kemarin. Berenang. Sahih. Baik, latihan nomor 7 kita lewat, kita masuk ke latihan yang ke-9 kita lewat. Ini langsung aja yang ke-10. Ini kita cari fi'il amr dari ayat-ayat berikut ini. Taib man yurid an yaqra hadhil ayah. Nah, Ustaz. Naam, tafadhal. Siapa Ibu Erni? Tafadhali. Ibu Erni siapa yang mau? Ya. Anak. Naam. Siapa nomor 1? Ya, naam, tafadhal Ibu Erni. Ya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Ma tarjim? Ya, sebutkan fi'il amarnya. Dari kalimat amanu apa disebut aja yang ada di sini? Sebutkan saja fi'il amarnya. Fi'il amarnya apa saja? Oh ya. Irka'u usjudu Amanu. U'budu. Amanu itu fi'il madhi. Nah. Sinyalnya jelek ya. Jadi suara Ibu Erni ke saya kurang jelas. Tapi suara saya ke antum jelas? Jelas, sorry. Jelas, Tad. Kenapa ya? Mungkin dari Ustadznya mungkin, Tad. Yang lain Anda dengar juga jelas. Iya, dari sinyal sayanya ya, tapi suara saya ke antum jelas ya? Jelas. Alhamdulillah. Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu wa'budu rabbakum. Baik, aina fi'il amr? Irka'u. Amanu. Bukan. Amanu. Irka'u ya betul. Nam. Irka'u pertama, yang kedua usjudu, yang ketiga ubudu. Oke. Irka'u dari kata roka'a yarka'u. Sahih. Usjudu sajada yasjudu. U'budu abada ya'budu. Baik. Wahai orang-orang yang beriman, rukulah, sujudlah, dan beribadalah kepada Tuhanmu.
Tuhan kalian. Baik. Berikutnya siapa yang mau nomor 2? Man yurid an yaqra hadhil ayah. Ana Ustaz. Naam, tafadhal ya Syekh. Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Fi'il amarnya ikfir, irham. Naam, sahih. Gimana menerjemahkannya? Ya Tuhan kami, ampunilah dan rahmati kami, karena sungguhnya Engkau sebaik-baik yang maha mengasihi. Naam, Rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Ya Allah, ampunilah, kasih sayangilah, karena Anda itu, Engkau itu adalah sebaik-baik zat yang maha memberi pengasih. Baik, berikutnya fa'lam. Siapa? Ayo percepat. Fa'lam annahu la ilaha illa Allah. Aina fi'il amr? Fa'lam. Fa'lam, sahih. Fa'lam. Naam, dari alima ya'lamu i'lam. Fa'lam annahu la ilaha illallah. Apa artinya? Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tiada Tuhan selain Allah. Iya, sahih. Baik. Alhamdulillah, itu tadi sebetulnya melanjutkan ini ya, praktek. Nah, sekarang ini poin intinya ya. Kita akan bahas. Oke, saya ini dulu ya PowerPoint-nya. Jangan tidur ya. La tanamu wa antum darastum hadhihi lughah ya akh. Baik. Oke. Oke. Kita akan bahas di sini fi'il sulasi. Jadi semua yang kita pelajari dari awal bab 1 sampai bab 6 barusan tadi, kita mempelajari fi'il sulasi. Siapa yang tahu fi'il sulasi? Fi'il dari 3 huruf. Fi'il yang bentuknya 3 huruf. 3 huruf. Oke. Di sini harus fokus ya. Harus fokus antum. Fi'il yang memiliki huruf 3. Misal pola-polanya sami'a, fataha, doroba, itu semuanya fi'il-fi'ilnya memiliki 3 huruf. Nah, sekarang kita akan coba bentangkan lebih luas ya, bahwa fi'il sulasi itu ada 2. Pertama, ada yang mujarrad, ada yang mazid. Mana mujarrad? Mana mujarrad? Qala min ziyadah. Qala min ziyadah, sahih. Kosong dari tambahan. Al-mujarrad bimana al-asli. Al-asli. Jadi mujarrad itu 3 yang berbentuk asli. Jadi murni 3, tidak ada tambahan. Paham, Tom? Pahimna. Jadi yang disebut dengan fi'il sulasi mujarrad itu artinya 3 huruf yang ada dalam fi'il madhi yang tidak bertambah dengan huruf apapun. Jadi selamanya 3 ya. Sami'a, fataha, daraba, hamida, sajada, jalasa, qa'ada dan seterusnya, itu namanya fi'il sulasi apa? Mujarrad. Mujarrad. Oke. Adapun fi'il sulasi mazid adalah fi'il yang berbentuk 3 huruf tetapi ada tambahan. Seruhiyat, paham seruhiyat? Halo, seruhiyat? Belum paham sih. Oke. Apa? Saya ulangi lagi. Fi'il sulasi itu adalah fi'il yang berbentuk 3 huruf, saya. Ya.
Itu ya, fiil yang berbentuk 3 huruf. Karena semua fiil umumnya berasal dari 3 huruf. Yang dimaksud fiil di sini adalah fiil madi ya. Fiil madi. Oke, kemudian dibagi lagi saya menjadi 2. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Nah ini. Ada yang mujarrad, ada yang mazid. Nah mujarrad itu artinya asli saya. Jadi dia sudah 3 huruf, ya, sulasi. Kemudian mujarrad asli, tidak ada tambahan begitu. Jadi pamitilu teh tilu saya daya tambahan. Karena aku lu bilogoti sundawiyah. La'allakum fahimtum kalami hada ya ikhwan jami'an. Jadi 3 huruf. Jadi 3 huruf itu 3 huruf aja saya, tidak ada tambahan yang lainnya. Oke. Sementara yang mazid, ya, ada yang mazid, itu fiil yang berbentuk 3 huruf, tapi ada tambahan saya. Sampai sini saya Ruhyat paham? Ya. Ya. Jadi bisa lebih dari 3 itu ya. Ya, jadi 3 plus tambahan. Begitu. Plus nanti ada tambahan. Contohnya misalnya ini, ada af'ala, ada fa'ala, ada fa'al. Jadi bertambah fiilnya, hurufnya. Paham sampai sini saya Ruhyat? Ya. Baik. Yang lainnya, coba perhatikan. Fi'il sulasil mujarrad artinya fi'il yang berbentuk 3 huruf dan asli tidak terkontaminasi dengan huruf yang lain. Artinya tidak ada tambahan. Itu memiliki 6 bab. Ya. 6 bab. Bab yang ke-6 inilah yang sudah kita pelajari di tempo-tempo hari yang lalu. Ada 6 bab, ada fa'ala yaf'ulu uf'ul, fa'ala yaf'ilu if'il, fa'ala yaf'alu if'al, fa'ila yaf'alu if'al, fa'ula yaf'ulu uf'ul, fa'ila yaf'ilu if'il. Padi. Aku yakin hanya dia untukku kini. Oke? Oke, sampai sini paham? Sampai sini ada yang tidak paham tidak? Paham. Paham semuanya ya? Kita berdoa kepada Allah. Hanya Allah lah yang memahamkan. Oke, khalas intaha. Nahnu na'rif al-an al-fi'la as-sulasiyya al-mujarrad. Yang 6 bab itu namanya apa? Al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Ulangi lagi apa? Al-fi'lu as-sulasi al-mujarrad. Kam baban fil fi'li sulasil mujarrad? Sitan baban. Sitan. Kam? Sittatu bab. Sittatu abwabin. Abwab. Ya, Ma, 3 sampai 10. 10. Sittatu mudhaf, abwabin mudhafun ilaih. Itu aturan adat ya. Adat di ilmu nahwu. Oke. Nukarrir maratan ukhra. Kam baban fil fi'li sulasil mujarrad? Sittatu abwabin. Sittatu abwabin. Sahih? Sittatu abwabin. Hadihi hiya al-abwab. Ini adalah bab-bab yang tadi. Ke-6 bab itu. Baik, al-an. Al-fi'lu as-sulasi al-mazid. Jadi fi'il yang berbentuk 3 huruf, kemudian ada tambahan huruf. Baik. Dari bab 1, ini ada 12 bab ya sebetulnya. Tadi saya tidak keburu nih ngetiknya ya. Karena mengerjakan pekerjaan yang lain dulu. Jadi ini sebetulnya ada 12 bab yang sulasil mazid. Fayajibu alaikum an tahfadhu kulla al-bab fi al-fi'li al-sulasi al-mazid. Insyaallah. Insyaallah. Kan wajib. Ustaz, nggak ada suaranya, Ustaz. Nggak ada suaranya, Ustaz. Nggak ada suara, Ustaz. Nah, jojo icang suarana. Jadi bagi antum harus menghafal 12 bab itu. Yang saya tulis sekarang baru 8 bab. Kenapa Ustaz tidak 12 bab? Penuh.
sesak PowerPoint-nya. Nanti insya Allah di pertemuan berikutnya saya tulis 12 bab. Tapi sesuai kebutuhan kita 8 bab dulu. Meskipun di bab ini tidak diterangkan di buku ini. Ya. Tapi saya utarakan sehingga nanti kalau kita baca nahwu di pembahasan nahwu ada fiil-fiil yang seperti ini setidaknya kita sudah mengenal. Nah, yang akan kita hafalkan cuman berbentuk fiil madhi, mudhari dan amarnya saja. Adapun turunannya seperti masdar, isim fa'il, isim maf'ul, insyaallah nanti jilid 3. Baik, hal fahimtum hada ya ikhwan jami'an? Fahimna Tad. Baik. Undur huna. Baik. Al-fi'lu ats-tsulasi al-mazid. Fi'il 3 huruf tapi ada tambahan. Semua fi'il ini polanya tetap fa'ala. Oke. Kita bahas poin nomor 1 dan sampai nomor 3 dulu. Di sini. Poin 1 sampai nomor 3 itu fi'il sulasi yang ada tambahan 1 huruf. Berapa huruf? 1. 1 huruf. Ya. 3 plus 1. Meskipun nanti totalnya ada 4, dia tetap dibacanya, disebutnya fi'il sulasi. 3. Cuman dia bukan mujarad, tapi dia mazid. Baik. Coba perhatikan. Af'ala. Oke, ini af'ala. Kira-kira ini tambahannya apa? Alif. Hamzah. Alif. Hamzah. Hamzah. Ya, istilahnya betul. Hamzah. Istilahnya apa? Hamzah. Hamzah. Af'ala. Jadi af'ala. Oke. Tambahannya adalah alif. Afwan. Hamzah. Af'ala. Coba lihat yang kedua. Fa'ala. Islami kalami hada ya ikhwan. Fa'ala. Apa tambahannya? Ain. Ain. Sahih. Wa aslul kitab hakada ya ikhwan. Fa'ala. Fa'ala. Asalnya begitu. Ya. Kemudian ditasdidkan karena hurufnya sama. Jadi fa'ala. Oke, jadi ini tambahannya bukan tasdid ya, tapi Ain. ain. Oke, yang ketiga. Fa'ala. Ma harfu ziyadah? Hamzah. Alif. Alif. Wa hadhihi laysat bihamzah. Alif. Innama hiya Alif. Jadi kalau alif, alba, atta, asa itu semuanya muannas, ya. Semuanya muannas. Baik, ini tambahannya adalah alif, bainal fa wal ain. Ya, ada di tengah-tengah. Oke. Kita bahas sampai nomor sampai nomor 8. Kelas. Itu yang tambahan 1 huruf. Sekarang kita bahas yang tambahan 2 huruf dari nomor 4 sampai nomor 7. Ini tambahannya 2 huruf. Oke, coba lihat. Tafa'ala, saya rohiyat. Ana as'aluka, saya rohiyat. Tafa'ala, ma harfu ziyadah? Ain. La, saya rohiyat. Lasta ya, Syekh. Saya rohiyat. Tafa'ala, ma harfu ziyadah? Ta dan ain. Ta wa ain, sahih. Idan kam harfan ziyadah? Tambahnya 2 berarti ya. Ya, harfain, sahih. Tafa'ala, 2. Oke, berikutnya coba lihat. Yang kelima sekarang. Tafa'ala. Huruf tambahannya apa? Ta dan alif. Ta dan alif. Semuanya jawab. Ifta'ala. Huruf tambahannya? Alif dan ta. Alif wa ta. In fa'ala. Huruf tambahannya? Alif dan Nun. Alif dan nun. Alif wa nun. Sahih. Baik. Sekarang khusus bab yang ke-8. Ini sebetulnya kalau di buku-buku tasrif, kalau di Tuan Ahmad Hasan, Syekh Tuan Ahmad Hasan, ini diletakkannya di bab yang ke-9. Ya, bab istaf'ala itu. Tapi nggak apa-apa, kita letakkan di nomor 8 karena kita tidak belajar semuanya. Cuma 8 dulu saja. Oke. Nomor 8, ini tambahannya berapa huruf? 3. 3. Salah satu Mahia, Alif. alif, sin ta. asin, wata. Sahih. Kam harfan li ziyadah? 3. Kam? 3. Salah satu. Salah satu ahruf. Salah satu Sahih. ahruf. Salah satu ahruf alif, wasin, Wata. wata. Baik. Hayya bina
An-nastamir fi'il mudhari wa fi'il amr. Baik. Coba perhatikan. Kita tadi sudah belajar poin bab 1 sampai bab 3 af'ala, fa'ala dan fa'ala. Sekarang kita akan belajar fi'il mudhari'nya. Oke? Kita akan belajar fi'il mudhari'nya. Catatan. Ya. Nah, barulah di sini saya terangkan sesuai dengan buku. Nah, coba lihat. Anna harakata harfil mudhara'ah ad-dhammah idza kana al-madhi ruba'i. Mislu arsala yursilu qabala yuqabilu. Baik. Jadi ini berapa huruf semuanya? Nomor bab 1 sampai bab 3? 4 huruf. 4 ya. 4 huruf semuanya. Setiap menemukan fi'il mudhari, nah ini filosofinya nih. Setiap menemukan fi'il madi yang totalnya ada 4 huruf, maka awal huruf mudhari'ahnya dhammah. Nah, begitu. Makanya ini dibacanya apa huruf mudhari'ahnya? Yu. Ini yu. Ini yu. Semuanya yu. Kenapa? Kenapa? Karena 4 huruf. Karena fi'il madinya. Karena 4 huruf. Nanti antum bisa dibuka di kitab halaman 90. Saya lewat saja karena terlalu panjang kalau kita baca. Di halaman 90. Ya. Ana harokata harfil mudhara'ah ad-dhammah idza kana al-madhi ruba'iyan. Contohnya ini. Af'ala. Jadi yu. Fa'ala fi'il mudhari'nya yu. Fa'ala fi'il mudhari'nya yu. Oke? Nah, af'ala fi'il mudhari'nya apa? Yuf'ilu. Yuf'ilu. Kan? Yuf'ilu. Oke. Coba perhatikan. Kalau fa'ala Yufa'ilu. Fi'il mudhari'nya. Kalau fa'ala Yufa'ilu. Taib, al-an. Sekarang fi'il amr. Fi'il amr ma'khud min fi'lil mudhari. Sahih? Kama huwa ma'lum. Bagus. Jadi apa namanya? Fi'il amr itu diambil dari fi'il mudhari sebagaimana yang sudah kita pahami. Oke? Maka buang huruf mudhara'ahnya, ya. Buang huruf mudhara'ahnya, ya. Kemudian masukkan hamzah khusus bab pertama ini. Karena nanti bab yang lainnya berbeda. Ya. Coba lihat. Yang asalnya yuf'ilu dibuang huruf mudhara'ahnya. Jadi dibaca apa? Af'il. Karena tidak mungkin nih. Setiap kata dalam bahasa Arab tidak mungkin diawali dengan sukun. Betul? Betul. Bagaimana nanti kita membaca kata yang diawali dengan af'il? Af'il susah. Maka kemudian hamzah yang ada di fi'il madi harus dipindahkan kembali kepada bentuk fi'il amr. Jadi af'il. Jadi fi'il madi mudhari amr bab 1 apa? Af'ala yuf'ilu af'il. Ya, af'ala yuf'ilu af'il. Oke? Sekarang bab 2. Fa'ala yufa'ilu. Sahih? Fa'ala yufa'ilu. Fi'il amrnya? Fa'il. Nahnu nahfid. Harf mudhara'ah. Aliyah harf mudhara'ah. Mahdhufah. Yu dibuang itu yu-nya. Jadi dibuang, kemudian fa'il. Tidak usah menambahkan alif atau hamzah. Kenapa? Karena fi'il madinya 4 huruf. Bukan. 3. Kenapa di sini tidak ditambahkan hamzah? Karena bisa berharokat huruf depannya. Karena berharokat. Kalau berharokat gak usah ditambahkan lagi ya. Ya. Jadi fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Oke, sekarang bab 3. Fa'ala fi'il mudhari'nya? Yufa'ilu. Fi'il amrnya? Fa'il. Buang huruf mudhara'ahnya, kemudian langsungkan sukunkan yang terakhir. Jadi fa'il. Oke. Ana sekali, antum sekali. Harus hafal. Minimal 3 bab dulu ini saja. Ya. 3 bab dulu ini saja.
Hari Sabtu yang akan datang kita bertemu, antum harus hafal sampai 8 bab. Sepakat? Insya Allah. Oke, anak sekali, antum sekali. Nah, anak sekali, antum sekali. Af'ala yuf'ilu af'il. Yo. Af'ala yuf'ilu af'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala La yuf'ilu fa'il. yufa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Fa'ala yufa'ilu fa'il. Yajib alaikum an tahfadhu hadihi al-abwab min fi'li al-thulathi al-mazid. Sampai bab ke-8. Ya. Nanti Sabtu depan sebelum kita masuk ya, harus dihafal 8 bab ini plus yang 6 bab itu. Karena ini pekerjaan ilmu sorof. Ilmu sorof itu berbicara seperti ini. Ada daurah ya, daurah. Teman saya yang mengadakannya, teman lah. Hadirlah kajian ilmu nahwu ya, 10 pertemuan secara intensif, sistematis. Ilmu sorof. Belajar ilmu sorof tanpa menghafal katanya. Dari mana saya bilang menghafal? Belajar ilmu sorof tanpa menghafal, harus dihafal supaya refleks nanti membaca kitab. Baik. Sampai sini ada yang mau ditanyakan tidak? Ada yang mau ditanyakan? Terlalu banyak. Terlalu banyak gak paham. Sebetulnya masih ini ya, kalau antum sudah hafal yang 8 itu, kita bisa masuk ke pembahasan berikutnya, ke halaman-halaman berikutnya. Soalnya nanti kita selesaikan ya. Ustaz, pertanyaan Ustaz. Ya, silakan. Saya Muhammad Ridho. Berarti tidak baku pembentukan fi'il amr itu mendatangkan hamzah begitu Ustaz ya? Ya, didatangkan hamzah untuk sulasi mazid ini. Ya. Untuk sulasi mazid seperti itu saya Muhammad Ridho. Nah, jadi kita rumusnya begini aja. Kita menambahkan hamzah ya ketika si posisi fiilnya itu tiba-tiba sukun ketika dibuang huruf mudharaahnya saya. Sehingga tidak mungkin kita membaca harokat awal dengan sukun dalam sebuah kalimat. Coba lihat yang tadi ya. Nah, ini saya. Coba lihat ini yang keempat ya. Tafa'ala. Fi'il mudhari'nya ya tafa'alu. Amarnya apa? Tafa'al. Setelah dibuang ya tafa'al jadi tafa'al. Tidak usah menambahkan alif karena huruf pertamanya sudah ada harokat. Kemudian yang kelima. Tafa'ala. Fi'il mudhari'nya ya tafa'alu. Fi'il amarnya tafa'al. Tidak usah menambahkan alif karena sudah ada harokatnya huruf ta'nya. Sahih? Baik. Nah, sekarang nomor 6 coba. Ifta'ala. Fi'il mudhari'nya Yafta'ilu. Amarnya Ifta'il. Kenapa ada alif tiba-tiba? Karena fa-nya sukun. Karena fa-nya sukun, ya. Karena tidak mungkin afta'il kita baca afta'il. Harus ada alifnya. Ya, maka dibacanya di ifta'il. Oke, nomor 7 nih. In fa'ala. Fi'il mudhari'nya yanfa'ilu. Amarnya infa'il. Kenapa alifnya ada? Karena sukun. Karena huruf awalnya sukun. Itu huruf awalnya sukun harus ada alif. Terakhir, istaf'ala yastaf'ilu. Apa nanti amarnya? Istaf'il. Kenapa ada alif? Sukun. Karena sukun ya.
Jadi harus ada alif. Nah, ketika nanti antum hafal ini semua, mudah nanti ketika kita baca kitab. Tidak ada yang sulit sebetulnya. Yang sulit itu melawan rasa malas untuk menghafal. Betul? Jadi dari bab 8 ini jadi istaghfara, yastaghfiru, istaghfir. Itu kan? Kemudian apa namanya? Istasqa, yastasqi. Mana istasqa, yastasqi? Meminta air. Makanya ada salat istisqa dari istaf'ala. In fa'ala, yan fa'ilu. Jadi in fajaro, yan fajiru, in fajir. Ya? Fang fajarat min husnata asrata aina. Al-Baqarah. Dari kata in fa'ala. If ta'ala, yafta'ilu, if ta'il. Jadi ijtama'a, yajtami'u, ijtami'. Itu kan? Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah. Hadis Nabi SAW itu ada kata ijtama'a tentang keutamaan membaca Al-Qur'an di masjid secara berkelompok. Ijtama'a. Dari tafa'ala yatafa'alu nanti ada fi'il tanazala yatanazalu, tanazal. Sahih? Tafa'al dan seterusnya, semua fiil-fiil ini menjadi timbangan wajan-wajan bagi kosakata. Karena begini, ya, kosakata bahasa Arab itu seperti yang sudah saya terangkan itu 12 juta sekian. Kosakata bahasa Arab, 90%-nya isim, ya, 90%-nya apa? Isim. 9,9% ini fiil. Nah, jadi antum bisa bayangkan kan dari 12 juta itu kosakata fiil cuman 9,9%. Nah, 0,1%-nya itu adalah huruf. Semua huruf ada 80. Huruf ma'ani ya di ilmu nahwu itu cuma ada 80. Ada yang mustarak, ada yang khusus masuk ke isim, ada yang khusus masuk ke fiil, ada yang mustarak. Bisa masuk ke isim, bisa ke fiil. Itu semuanya ada 80 huruf. Oke. Nah, ketika nanti antum menguasai tasrif ini semua, mudah bagi antum nanti membongkar yang 9,9 ini ketika praktek ke Al-Qur'an, ke hadis. Inilah peran ilmu sorof. Dia membuat satu kata, mengutak-atik satu kata kepada kata yang lain. Kalau ilmu nahwu begini, kalau antum belajar nahwu ya, antum belajar nahwu itu mudah di awal. Tetapi nanti sulit di akhir, betul? Sahih. Iya, mudah di awal, kemudian nanti sulit di akhir. Kalau ilmu sorof, kebalikannya, sulit di awal. Karena disibukkan dengan wajan-wajan seperti ini. Menghafal. Susah di awalnya ilmu sorof itu, tapi nanti kesananya mudah. Kalau antum tahu buku tasrif Ahsan yang hijau, itu saya menghafal jilid 1 ya. Jilid 1-nya itu fokus fiil-fiil yang sahih, yang tidak terkontaminasi oleh huruf ilat seperti ini. Ada sulasi, ada rubai, kemudian ada sulasi mazid, mujarad, rubai, mazid, mujarad. Itu saya menghafalnya lama. Ya, meskipun ya dirasa cepat lah menurut orang lain, tapi bagi saya lama. Sampai kemudian buku sorof yang saya ada di belakangnya. Buku sorof yang saya itu hancur, ruksak, halaman-halamannya sampai kemudian sobek-sobek. Itu jilid yang pertama. Kenapa? Karena sering dibuka-buka, dihafal terus, sehingga ruksak jilid yang pertama itu. Nah, sudah hafal jilid 1, lama menghafal, masuk ke jilid 2, jilid 3, menghafal fiil-fiil berikutnya itu tidak robek. Kenapa alasannya coba? Anda tahu apa? Hah? Karena ngulang. Karena semakin mudah kesananya. Contoh misalnya saya menghafal yang hijau itu 2 minggu. Yang jilid pertama
Kan ada tasrif yang ahsan itu ada 3 jilid ya. Kalau antum nanti belajar. Ada 3 jilid. Nah, jilid 1 itu saya menghafal 2 minggu. Menguatkan dasar. Nah, baru masuk ke ke jilid yang kedua. Itu saya 1 minggu menghafalnya. Lebih cepat. 1 minggu. Kemudian sebetulnya tidak 1 minggu, kurang dari 1 minggu. 1 minggu itu mungkin hanya 3 hari menghafalnya. 4 harinya dipakai murojaah. Kemudian jilid yang ketiga saya menghafal sama 1 minggu. 4 hari menghafal, 3 hari murojaah. Nah, jadi pas 24 hari sebetulnya ya. Atau kurang dari 1 bulan saya berhasil menghafalkan buku Sorof Tasrif Ahsan itu. Kenapa? Karena sudah kuat dasarnya. Baru menghafal kesananya mudah. Nah, nanti kesananya kan ada mulhaq ya. Nah, mulhaqnya itu tambahan-tambahan saja. Nah, begitu. Jadi kalau nahwu itu mudah di awal, tapi nanti ke depannya akan menemukan rintangan-rintangan yang di luar dugaan. Kalau sorof susah di awal, tapi nanti kesananya akan semakin cepat kita menghafal karena kita sudah kuat dasarnya. Begitu. Dan ilmu nahwu dan ilmu sorof ini adalah 2 pengantar ilmu alat untuk memahami bahasa kalamullah. Ya. Oke, paham semuanya? Paham. Baik. Ada pertanyaan? Paham. Ustaz ada gimana Ibu Erni? Di fi'il amr itu kan ditambah alifnya. Itu harokat alifnya apa khusus apa gimana? Iya, harokatnya lihat huruf ketiganya, Bu Erni. Ketiga. Ya, disamakan dengan huruf ketiganya. Ya, disamakan huruf ketiganya. Kecuali kalau misalnya huruf ketiganya fathah, maka kasroh si hamzahnya. Kalau huruf ketiganya dhammah, hamzahnya nanti dhammah. Kalau huruf ketiganya kasroh, maka nanti alifnya kasroh. Kalau huruf ketiganya fathah, ikut sama kasroh, tidak jadi fathah. Gitu. Oh iya, nah. Yang lainnya ada yang mau ditanyakan? Ada. Kalau tidak ada, saya terakhir akan menutup ta'lim karena sudah malam. Insya Allah nanti kita bertemu Sabtu depan. Biasanya kita belajar Sabtu, Ahad, Senin, tapi karena Senin saya ada hal yang harus menjadi garapan juga. Jadi kita belajar Sabtu dan Ahad. Sebagai penutupan terakhir, kita saling mengingatkan dari saya, jangan menanyakan kepada diri kita, atau kita jangan menanyakan kepada orang lain, atau mungkin lebih tepat tanya diri kita sendiri. Jangan bertanya kepada diri kita sendiri kapan kita punya mobil, karena itu mudah bagi Allah. Kapan kita punya motor, kapan kita punya rumah, kapan, patokannya hanya duniawi saja. Tapi yang harus ditanyakan adalah sudah sejauh mana kita bisa memahami kalamullah, yaitu Al-Quran, dan sabda Nabi SAW dalam hadisnya. Itu, ya. Jangan, sudah tidak zamannya lagi kalau misalnya kita patokan orang baik itu patokannya punya mobil, punya motor, punya harta yang banyak. Tapi mari tanyakan kepada diri kita, sudah sejauh mana kita bisa berusaha memahami balaghah surat Al-Fatihah. Ibu Erni sudah tahu balaghah surat Al-Fatihah? Belum. Makanya kata Syekh Dr. Ahmad At-Tuhi, ya, dosen di Malang, orang Mesir, kalau kita memahami Al-Fatihah, kata beliau dalam muhadarahnya, kalau kita memahami Al-Fatihah dengan gramatikal bahasa balaghah, maka Allah Subhanahu wa taala akan merubah kehidupan kita dari hamba yang fakir kepada hamba yang paling kaya, baik dunia maupun akhirat. Karena tahu makna dari Ar-Rahmanir Rahim, Malik Yaumiddin, di atasnya Bismillahirrahmanirrahim, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan seterusnya. Ngapain kita harus khawatir terhadap apapun kalau misalnya kita
selama kita berpegang teguh kepada janji-janji Allah, janji-janji Nabi SAW, dan 100% bahasa Al-Quran itu menggunakan balaghah. Ya. 80% bahasa hadis itu menggunakan ilmu balaghah. Makanya antum kalau sudah selesai belajar ilmu nahwu dan ilmu sorof jangan berbangga. Itu adalah tangga utama antum bisa memahami makna Al-Quran yang sebetulnya. Balaghah, badi, bayan, dan ma'ani. Oke, saya Ruhiyat, siap saya Ruhiyat belajar. Siap. Dan kita berdoa saja, nggak ada yang mustahil ya. Nggak ada yang mustahil. Apa kita baru sebentar. Nah, yang dipelajari oleh Imam Syafi'i itu bukan qawaid nahwu dan sharaf saja, tapi adalah qawaid balaghah yang beliau pahami sehingga beliau bisa memahami betul Al-Qur'an itu adalah lewat pendekatan bahasa nahwu, sharaf dan balaghah. Oke. Insya Allah nanti kita sampai selesai buku ini. Kalau sudah selesai buku ini sampai jilid 4, ini baru jilid 2. Kita nanti belajar buku yang lebih ini lagi ekstrim lagi. Saya bentar. Nah, ini. Kalau kita sudah selesai sampai jam 4, saya janji insya Allah akan terus belajar bersama-sama ya. Saya bukan memposisikan sebagai ahli ilmu. Nah, ini. Mulakhas Qawaid Al-Lughah Al-Arabiyah. Ada yang sudah pernah mendengar? Ada yang sudah pernah mendengar? Hah? Udah ya barusan. Udah punya tapi enggak pernah dibaca, belum bisa. Ini adalah menurut saya ilmu Fuad Nikmah itu kan. Fuad Nikmah, sahih. Penulisnya adalah Fuad Nikmah orang Mesir. Ini pegangan kitab untuk level pertengahan. Jadi judulnya saja Marji Kamil li Qawaidin Nahwi was Sarf. Referensi yang lengkap untuk kaidah nahwu dan sharaf. Meskipun ini disebutnya kamil lengkap, tapi saya banyak mengkoreksi kitab ini, ternyata belum lengkap. Begitu. Tapi setidaknya ini sudah mewakili tata bahasa lanjutan nahwu dan sharaf, dan ini tidak dianjurkan bagi saya untuk bagi yang dasar mempelajari kitab ini. Ya. Dan di Shopee banyak. Siapa itu yang banyak, dan PDF-nya juga ada. Insya Allah nanti kalau kita sudah selesai, kita selesaikan kitab ini. Kalau sudah ke kitab ini, baru kita ke Jami'ud Durus. Antum tahu kitab Jami'ud Durus? Belum tahu. Ya, itu salah satu buku yang paling menjelimet ya. Menjelimet memahaminya. Nah, kalau sudah selesai Jami'ud Durus juga, baru kita ke Alfiyah pakai syarah Ibnu Aqil yang dipakai oleh kampus Universitas Islam Universitas Al-Azhar. Bagi yang jurusan sastra bahasa Arab itu pasti belajar kitab itu ya. 4 jilid tebal-tebal Alfiyah ya. Mudah-mudahan semuanya, tapi saya yakin kalau antum sudah tamat sampai jilid 4 buku nahwu yang sedang kita pelajari yang hijau itu, insya Allah nanti kita juga akan bisa baca kitab untuk level yang level pertama. Dan nanti juga antum akan bisa sendiri baca kitab-kitab gundul. Tapi kalau mau lebih didalami lagi, buka kitab yang mulakhas yang itu. Nanti juga antum sendiri juga bisa sebetulnya baca, tinggal tanyakan saja kepada rumput yang bergoyang. Kalau misalnya ada Ustaz Firman. Kalau ada hal-hal yang kurang dimengerti. Baik, wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kita lebih 15 menit sudah mengganggu aktivitasnya ya. Insya Allah kita Sabtu depan lanjutkan kembali, dan mudah-mudahan jangan bolong-bolong ya belajarnya. Kalau ada kesempatan
Dan harus dimanfaatkan kesempatan selagi itu masih ada. Insya Allah kita mendapatkan keberkahan terhadap ilmu yang kita pelajari. Plus Allah memahamkan ilmu yang kita pelajari juga bermanfaat untuk diri kita dan kepentingan kaum muslimin. Wallahu a'lam bishawab. Wallahu nas'alu an yuwaffiqana jami'an li khidmati dini wa lughati kitabih. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.